Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Winda Metasari dari kelas 3A D3 Teknik Kimia, nomor absen 22. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah mengerjakan soal slide 15 pada materi distilasi fraksinasi. Suatu menara distilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode McCabe-Thiele, tentukan jumlah stage pada reflux sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Pada suhu 80 derajat Fahrenheit diketahui HF sama dengan 833,33 kJ per kilogram, H sama dengan 20.833,3 kJ per kilogram, HL sama dengan 2.917,7 kJ per kilogram, di mana HF sama dengan entalpi pada feed, H sama dengan entalpi vapor, dan HL sama dengan entalpi liquid. Kemudian kita tulis nilai yang diketahui dari soal pada aliran feed, yaitu 1000 kmol per jam. Kemudian fraksi mol pada aliran F, yaitu 0,2. Yang ini. Kemudian fraksi mol pada aliran distilat, yaitu 80% etanol. Kemudian fraksi mol pada aliran B, aliran bottom, yaitu aliran residu sebesar 2% mol etanol. Dan diketahui reflux sama dengan 5/3. Setelah itu, kita menggambar arah prosesnya dengan adanya menara distilat, kondensor, dan reboiler. Di sini adalah aliran F sebesar 1000 kmol per jam dan fraksi mol sebesar 0,2. Nah, di sini dari menara distilasi yang ke atas menuju kondensor, kemudian jika ke arah kiri memasuki menara kembali itu adalah reflux, dan jika ke arah kanan itu adalah aliran D, aliran distilat. XD diketahui sama dengan 0,8. Kemudian jika ke arah bawah ini adalah reboiler. Aliran yang keluar di sini adalah aliran bottom dengan fraksi mol sebesar 0,2. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jumlah stage pada reflux sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Untuk menentukan jumlah stage, kita membutuhkan grafik. Untuk membuat grafik, sebelumnya kita membutuhkan data kesetimbangan untuk etanol air pada tekanan 1 atm dari appendix 323. Ini data yang kita dapatkan, titik X dan titik Y yang akan kita taruh pada grafik. Setelah itu, untuk menentukan garis enriching dan garis stripping, kita membutuhkan slope dan membutuhkan intercept, di mana slope kita membutuhkan nilai Q. Rumus Q yang kita peroleh dari persamaan 11.413 dari buku Genkoplis dengan Q sama dengan HV min HF dibagi HV min HL. Kita langsung masukkan HF
itu adalah entalpi vapor, kemudian dikurangi HV, terus kemudian HF itu adalah entalpi pada feed dibagi HV dikurangi HL, entalpi pada liquid. Nilai Q sebesar 1,116. Nah, sekarang untuk nilai slope, kita menggunakan persamaan 11.419, yaitu slope sama dengan Q dibagi Q-1. Kita langsung masukkan Q yang sudah kita peroleh. Q dibagi Q-1. Slope yang kita dapatkan sebesar 9,595. Nah, setelah itu kita membutuhkan intercept. Intercept kita menggunakan persamaan dari persamaan 11,4,8, yaitu intercept sama dengan XD atau fraksi pada aliran D dibagi dengan R ditambah 1. Sama dengan 0,3. Data-data yang kita butuhkan untuk membuat grafik sudah kita dapatkan semua. Selanjutnya kita tuangkan pada grafiknya ya. Nah, sekarang kita beralih untuk membuat grafiknya. Pertama-tama kita membuat sumbu X dan sumbu Y dengan skala setiap satu kotaknya itu 0,1. Di sini terserah ya kalian mau membuat skala berapa, tetapi saya di sini menggunakan skala satu kotak itu 0,1. Nah, di sini yang kita masukkan adalah nilai ini sebagai nilai X, nilai ini sebagai nilai Y, dan kemudian ini juga sebagai nilai X dan ini sebagai nilai Y, sehingga ini dari 0 hingga 1, di sumbu Y juga dari 0 hingga 1. Caranya, kita mulai titik XA itu 0 dan titik YA itu 0. Jadi, di sini kita mulai dari 0. Kemudian, titik XA 0,02 dan titik YA 0,192. 0,02, kemudian 0,192. Di sini titiknya. Setelah itu, yang ketiga, titik XA-nya 0,05 dan titik YA-nya 0,377. Titik XA-nya 0,05 dan titik YA-nya 0,377. Nah, di sini. Dan begitu seterusnya untuk titik-titik yang lain. Setelah titiknya sudah terbentuk, barulah kita hubungkan dengan garis. Sudah terbentuk demikian, kemudian kita tarik garis diagonalnya. Kemudian kita tarik garis diagonalnya. Jangan sampai ini membentuk titik potong ya, kalau menyinggung itu tidak apa. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan titik XD. Tadi titik XD-nya yaitu 0,8. Kita tarik ya garis putus-putus ke atas. Setelah itu garis XF-nya 0,2. Kemudian garis XB yaitu 0,02 di sini. XB.
Setelah itu, dari titik yang sudah kita peroleh, kita buat garis keyline yang didapat dari slope tadi sebesar 9,59. Kita bulatkan jadi 9,6. Cara membuatnya itu dari titik XF pada garis diagonal. Kemudian kalau saya memakai skala penggaris yaitu 1 cm, 9,6 ke atas. Kemudian ditarik ke arah kanan 1 karena 9,6 sama dengan 9,6 dibagi 1. Di sini titiknya. Bisa saja menggunakan 4,8 dibagi 0,5 jika merasa terlalu panjang. Nah, kita tarik ke arah XF pada titik diagonal. Nah, ini adalah key line. Setelah itu kita menggambar garis enriching menggunakan nilai intercept. Menggambarnya adalah kita tarik dari titik XD pada garis diagonal kemudian pada nilai intercept Y. Tadi interceptnya diperoleh 0,399. Seperti ini kita tarik. Nah, kan dihasilkan titik potong dengan garis keyline. Nah, dari titik potong ini kita tarik menuju titik XB pada garis diagonal. Garis ini namanya enriching dan garis ini namanya stripping. Di sini maksudnya banyak mengandung etanol dan di sini banyak mengandung air. Kita tebali ya. Enriching dan stripping. Nah, untuk menentukan stake, kita tarik garis horizontal dari titik XD pada garis diagonal hingga menuju kurva. Setelah itu kita tarik garis vertikal ke bawah sampai mengenai titik enriching. Nah, kita ulangi lagi. Ini sama dengan stage 1, stage 2, dan stage 3, serta stage 4. Nah, maka dapat dikatakan stage yang kita butuhkan adalah 4 stage. Dengan rincian 3 stage kolom dan 1 stage pada reboiler. Jawaban slide 15 sudah ketemu.